Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss harap semuanya tetap sehat dan kuat, senantiasa berada di dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dan hari ini Miss Nia akan membawakan materi tema. Kita masuk di tema 3, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Baik, anak-anak, judul subtema 4 kita pada hari ini yaitu keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku. Nah, sebelumnya anak-anak sudah mengetahui perubahan wujud yang ada di sekitar kita melalui percobaan peristiwa membeku dan juga mencair yang sudah kalian praktekkan sebelumnya. Nah, selain air yang dapat berubah wujud menjadi es batu dan es batu berubah wujud menjadi air kembali, ternyata banyak sekali peristiwa perubahan wujud lainnya di sekitar kita. Salah satunya ada pada bahan makanan yang dapat membuat makanan kita menjadi lebih enak, yaitu garam. Nah, ternyata garam juga mengalami perubahan wujud. Kita akan membaca teks bacaan yang terdapat di buku tema kalian pada halaman 175. Kita akan melihat bersama-sama dan membaca bersama-sama bagaimana peristiwa perubahan wujud dari air laut menjadi garam. Nah, misalkan menampilkan teks bacaannya, kita akan membacanya bersama-sama, tentunya dengan pelafalan dan tanda baca yang tepat. Kita mulai. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Nah, anak-anak, itu tadi teks bacaan bagaimana peristiwa perubahan air laut menjadi kristal-kristal garam. Sekarang Miss mau anak-anak mengerjakan tugas pertama yang terdapat di halaman setelah bacaan ini, yaitu halaman 177. Terdapat 5 butir soal dan berupa pilihan ganda.
Silahkan anak-anak cari jawabannya pada bacaan yang sudah kita baca sebelumnya. Untuk menghasilkan kualitas garam yang baik, petani garam membutuhkan waktu sekitar 210 hari. Nah, di dalam satu hari terdapat 24 jam. 1 jam berapa menit ya? Apakah anak-anak sudah tahu bagaimana perubahan untuk menghitung jam ke menit? Nah, sekarang Miss akan memberitahukan bagaimana caranya untuk mengubah perhitungan jam ke menit. Silahkan disimak baik-baik. Satuan waktu itu ada 3 ya, jam, menit, dan detik. Suatu satuan waktu dapat diubah menjadi satuan waktu yang lain. Misalnya, satuan waktu jam dapat diubah ke satuan menit atau sebaliknya. Satuan waktu menit dapat diubah ke satuan detik atau sebaliknya. Bahkan, satuan waktu jam juga dapat diubah ya ke satuan detik atau sebaliknya. Untuk mengubahnya, kita perlu memperhatikan hubungan antar satuan waktu berikut ya. 1 jam sama dengan 60 menit. Artinya, untuk memindahkan jarum jam atau jarum pendek dari angka yang satu ke angka yang lain, maka jarum menit atau jarum panjang perlu berputar dari angka 12 sampai ke angka 12 lagi. Kita hitung sama-sama ya. 12 ke 1 sama dengan 5 menit, ditambah 5 menit sama dengan 10 menit, ditambah lagi 5 menit, maka kita peroleh 15 menit, ditambah terus ya sampai jarum menitnya ke angka 12 lagi. Maka jumlah menit yang sudah dilalui adalah 60 menit. Baik, bagaimana videonya anak-anak? Mudah kan mengubah jam ke menit? Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan petani garam untuk memanen 1 petak garam di dalam perhitungan menit. Silakan simak contoh dari Miss berikut ini. Baik, contoh yang pertama. Seorang petani dapat memanen 1 buah petak yang berisikan garam selama 2 jam 50 menit. Berapa menit total petani tersebut dapat memanen 1 buah petak yang berisikan garam? Nah, sekarang silakan perhatikan cara pengerjaannya. Baik, kita akan mulai mengerjakannya. Sebelumnya anak-anak harus ingat bahwa 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, sekarang tadi petani tersebut membutuhkan 2 jam dan 50 menit. Total menitnya berapa? Kita akan mengubah 2 jam ini ke menit. Jadi kita tinggal ubah. Karena 1 jam 60 menit, maka 2 dikali 60 sama dengan berapa? 60 tambah 60 berapa? Ya, 120 menit. Nah, jangan lupa ada tambahan 50 menitnya. Jadi, ditambahkan 50 menit. Berapa total menitnya? Jadi kita tambahkan. Sini hasilnya sama dengan 120 ditambah 50 berapa? Ya, 170 menit. Ya, seperti itu ya anak-anak cara menghitungnya. Setelah anak-anak memahami contoh soal yang sudah Miss berikan, sekarang Miss mau anak-anak mengerjakan
tugas kedua yang terdapat pada halaman 181 dan 182 atau bagian A dan bagian B. Anak-anak, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kalau setiap manusia memiliki peran dan tugas masing-masing. Nah, di dalam rumah kita, meskipun kita memiliki peran dan tugas masing-masing, namun kita harus selalu bersatu. Apa itu bersatu? Bersatu atau persatuan merupakan sikap saling membantu yang membuat semua menjadi lebih mudah dan indah. Contohnya, kalian bersatu bersama kakak atau adik kalian untuk membantu orang tua kalian mengerjakan pekerjaan di rumah, misalnya mencuci pakaian atau melipat pakaian. Nah, sekarang coba baca teks pada halaman 190 mengenai cerita Edo. Setelah kalian membaca cerita tersebut, silakan kerjakan tugas ketiga pada halaman 188 hingga halaman 189. Beri tanda centang pada kegiatan yang menunjukkan persatuan di dalam keluarga. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Miss harap anak-anak bisa mengerti dan memahami pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.